Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Rahmat Maulana dengan NIM 20230140-227 dari angkatan 2023. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari ujian AIKA dengan nomor yang saya ambil yaitu nomor 4, 5, 6, dan 7. Nomor 4. Sebagian masyarakat masih percaya bahwa sains dan agama adalah dua hal yang bertentangan. Analisalah bagaimana Al-Quran justru mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gunakan satu ayat Al-Quran saja dan satu contoh ilmiah sebagai pendukung. Oke, Al-Quran mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, justru mendorong umatnya untuk berpikir dan belajar. Dalam surah dalam surah Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini adalah wahyu pertama yang turun dan menunjukkan pentingnya membaca, belajar, dan mencari ilmu. Contohnya, contoh ilmiahnya dari ilmu kedokteran, proses penciptaan manusia di dalam rahim dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya di surah Al-Mu'minun ayat 14. Dan itu sesuai dengan penemuan embriologi modern. Kemudian nomor 5. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dan mengamati alam. Pilih satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam, lalu jelaskan bagaimana ayat tersebut bisa dijadikan inspirasi dalam pengembangan sains dan teknologi. Ayat tentang alam dan ilmu pengetahuan. Surah Ar-Rum ayat 48. Allah lah Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu mengerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan di langit. Ayat ini bisa menginspirasi ilmu meteorologi dan teknologi ramalan cuaca. Dengan mengamati angin dan awan, manusia bisa mengembangkan sistem peringatan dini bencana seperti badai dan banjir yang berguna bagi keselamatan manusia. Nomor 6. Menurut Anda, mengapa generasi muda saat ini kurang tertarik membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat banyak isyarat ilmiah? Analisis penyebab dan berikan dua solusi agar Al-Quran kembali menjadi sumber inspirasi ilmu. Oke, salah satu penyebab utamanya adalah mereka menganggap Al-Quran hanya untuk ibadah, bukan sumber ilmu. Solusinya yaitu selain itu, kurangnya metode belajar yang menarik membuat mereka merasa Al-Quran itu sulit dipahami. Solusinya yaitu yang pertama, kembangkan metode belajar Al-Quran yang interaktif dan sesuai dengan dunia digital anak muda. Yang kedua, integrasikan ayat-ayat Al-Quran dengan pembelajaran sains di sekolah agar mereka melihat melihat hubungan antara ilmu dengan wahyu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, banyak orang yang banyak orang saat ini berlomba-lomba menuntut ilmu untuk meraih gelar atau pekerjaan yang lebih tinggi. Jelaskan perbedaan antara menuntut ilmu untuk dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran Islam. Apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Oke, menuntut ilmu dunia dengan karena dunia atau karena Allah. Menuntut ilmu hanya karena untuk gelar dan kerja bisa membuat seseorang sombong atau kehilangan arah ketika gagal. Namun, jika niatnya karena Allah dan ikhlas, maka ilmu itu akan jadi amal jariah dan bermanfaat. Dampaknya, individu akan menuntut ilmu karena Allah, akan rendah hati, terus belajar dan berbagi. Masyarakat akan dipenuhi dengan ilmu yang jujur dan berkontribusi positif bagi umat. Oke, sekian dari jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.